seperti perkataan itu, maka menurut kitab ini, kata Syekh Ibnu Qayyim, justru penghuni kubur menjawabnya. Nah, cuma masalahnya kita tidak mendengarnya. Nah, manusia seringkali tidak mendengarnya ya. Inilah persoalan yang gaib ya, yang gaibnya. Jadi perlu juga pemahaman terhadap persoalan gaib ini. Tetapi sebenarnya ada lagi riwayat bahwa ada bukti bahwa mayit atau orang yang dalam kubur atau di dalam arwah atau dalam kubur itu ternyata mendengar perkataan seorang orang di luarnya yang dikenalnya. Seperti tadi itu, kedua adalah wafis sahihain dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan tentang satu hal persoalan yang seringkali manusia mungkin melupakan keadaan-keadaan, terutama satu kelompok yang terlalu melihat Islam itu pada zahirnya saja, tapi tidak menutup kepada hal-hal yang sifatnya batiniah. Ada sebuah referensi bagi Anda, namanya kitab yang berjudul Ar-Ruh, kitab li Syekh Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim ini menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan diri mereka Wahabi Salafi ya. Tapi justru tokoh ini justru sangat berminat dan sangat menganjurkan satu kepercayaan tentang alam ruh ya. Tentang keadaan-keadaan bagaimana alam ruh dan keadaan orang dikubur ya. Ini berhubungan nanti dengan konteks-konteks hukum-hukum wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pertama dulu adalah beliau mengulas di dalam tentang di kitab awal beliau itu tentang perkataan Ibnu Abdul Bar, sahabata'anin Nabi SAW, menetapkan adanya apa yang disampaikan Nabi SAW dalam satu hadis, qala ma min muslimin yamurru ala qabri akihi kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam. Tidaklah dalam hadis ini, tidaklah kata beliau, seseorang muslim itu yang murru ala qabri akihi, yang berjalan di kubur saudaranya, dalam hadis Nabi, kubur saudaranya, karena melainkan ya'rifuhu fid dunya, yang dia itu mengenalnya di dunia, kemudian payusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam atas kubur saudaranya itu, kubur orang yang dikenalnya itu, illa radallahu alaihi ruhahu, melainkan Allah pasti menjawabkan, membalikkan ruh orang yang dalam kubur itu untuk menjawab salamnya itu, hatta yaruddu alaihi salam, sehingga dia dapat menjawab salam. Jadi sunnah di dalam hadis yang umum itu, apabila kamu ke kuburan kaum muslimin, maka pakul katakan saja assalamualaikum ya ahlal kubur, ini insyaallah lahikun. Seperti perkataan itu, maka menurut kitab ini, kata Syekh Ibnu Qayyim, justru penghuni kubur menjawabnya. Nah, cuma masalahnya kita tidak mendengarnya. Nah, manusia seringkali tidak mendengarnya ya. Inilah persoalan yang gaib ya, yang gaibnya. Jadi perlu juga pemahaman terhadap persoalan gaib ini. Tetapi sebenarnya ada lagi riwayat bahwa ada bukti bahwa mayit atau orang yang dalam kubur atau di dalam arwah atau dalam kubur itu ternyata mendengar perkataan seorang orang di luarnya yang dikenalnya. Seperti tadi itu, kedua adalah wafis sahihain dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, min wujudi, daripadanya ada satu perwajahan penggambaran tentang kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW fi yaumil badar, pada hari Badar atau pada peperangan Badar, annahu amara biqatli badarin fa'alku fi qalib,
ketika mayat-mayat bergelimpangan sudah, karena peperangan Badar itu sebagaimana diketahui sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW menunjuk ya, atau mendekati ya, fa'alqu fi qalibin. Kemudian beliau berjalan ke tempat orang-orang yang sudah meninggal itu, yang sudah mati dalam peperangan Badar itu, yaitu orang-orang kafir. Di antaranya ada qalib itu tempat yang tersingkap ya, yang bisa disingkap di antara para mayat-mayat itu. Tsumma ja'a hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Jadi ketika itu Nabi datang kepada mereka dan berhenti di sekitar mereka, kemudian memanggil nama-nama mereka bi asma'ihim, ya fulan, wahai fulan. Dalam hadis lain yang saya ketahui itu ada nama-namanya Utbah, Abu Jahal dan lain-lain ya. Ya fulan si anu. Sekarang apa yang kalian temukan? Bagaimana janji Tuhan kalian kepada kalian? Rabbukum haqqo. Bagaimana, apakah janji Tuhan kalian itu benar atau tidak sekarang? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sedangkan aku, kata Rasulullah, telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku, dan janji Tuhanku benar adanya. Kalian bagaimana? Wah, seperti Nabi berbicara ke hadapan mayat-mayat yang bergelimpang itu. Faqala lahu Umar, maka pada saat itu Umar bin Khattab mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Umar, ma taqataba min aqwamin jaipu, faqala walladzi ya'shini bil haqqi abi ashani bil haqqi ma antum bi asma'i lamma aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara min aqwamin, dari satu kelompok orang-orang yang sudah mereka itu jadi bangkai? Begitu kayak Rasulullah, bukankah engkau ini berbicara kepada bangkai-bangkai sekarang? Faqala Rasulullah SAW berkata, demi Allah, ba'asani bil haqqi, yang mengutusku dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ma antum bi asma'i, kamu tidak mendengar, kamu memang tidak mendengar. Maksudnya, tidaklah kalian itu mendengar ketika aku lu minhum, ketika aku berkata daripada mereka itu sesuatu, kalian tidak mendengar. Apa jawaban mereka? Apa yang dirasakan mereka? Saya tahu maksud Rasulullah. Walakinnahum, tetapi mereka la yastati'una jawaban, tidak mampu memberikan jawaban kepada kalian. Tapi saya mendengar apa yang mereka, atau dengan kata lain, mereka merasakan apa yang aku sampaikan ini. Dia merasakan apa yang saya sampaikan ini. Nah, ini adalah dua hadis, yang pertama dan yang kedua menggambarkan bahwa bukan hanya orang muslim yang bisa mendengarkan perkataan orang di luar kejadian ini, peristiwa ini, tapi juga orang-orang kafir pun bisa mendengar perkataan orang-orang di sekeliling mereka. Ini luar biasa informasi seperti ini, sehingga menjatuhkan, menggugurkan pandangan-pandangan bahwa mayit itu tidak bisa mendengar. Karena itu di dalam syariat agama kita, syariat johir kita, kalau memandikan mayit harus berhati-hati, menggotongnya harus hati-hati juga, menempatkan diri tempat yang benar. Kemudian ketika membawa, kalau bisa berzikir, bertahlil, bertalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya mereka mendengar. Nah, karena itu Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, sabitlah anhu annal maita yusma'u, sabitlah, tetaplah daripada Nabi SAW bahwasanya mayit itu yasma'u, ya, mendengar, dia itu mendengar. Bahkan di dalam hadis lain, qara'a na'ali, ada hentakan sandal ya, ketika orang ijan syarafu anhu, ketika dia berpaling dari tempat kubur. Jadi kalau orang sudah meninggal, ada dalam hadis Nabi, maksud beliau ini ada dalam hadis Nabi, ketika orang meninggalkan kubur,
7 langkah ya, dalam hadis lain 7 langkah, maka si orang dalam kubur mendengar langkah manusia itu, gerakan langkah manusia itu. Dan ini juga sabit bahwasanya hadis yang ketiga ini menyatakan bahwasanya orang-orang di dalam kubur itu mendengar perkataan demikian itu. Nah, ini barangkali ini suatu